Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita diajak untuk mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengawali khotbah dengan beberapa cerita nyata. Yang pertama, kita pasti semua mendengar beberapa waktu yang lalu kecelakaan lalu lintas yang menimpa artis dan keluarganya di jalan tol karena sang supir mengendara dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dia ditengarai pada waktu itu sambil main handphone. Jadi kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi dugaannya. Dan beberapa banyak terjadi kecelakaan mobil karena pengemudi mabuk atau mengantuk. Ketika mabuk, kesadarannya berkurang, demikian juga kalau ngantuk, kesadarannya berkurang. Intinya, kecelakaan karena faktor manusia itu, karena kesadarannya berkurang atau kesadarannya tidak penuh, tidak konsentrasi, karena ada distraksi, ada gangguan yang dimunculkan dari dirinya sendiri. Cerita yang kedua, saya mengenal sebuah keluarga yang baik, semuanya baik. Pelan-pelan keluarga ini goncang, bukan di sini ya, di luar negeri, goncang karena sang suami diajak temannya ke Atlantic City dan ke Las Vegas. Pertama ya diajak untuk jalan-jalan saja, lalu mencoba berjudi. Dan ketika awal-awalnya itu menang, namanya itu kan beginner keberuntungan pemula. Biasanya seperti itu. Awal-awal itu beruntung, nggak pernah main judi, tombok ini dapat jackpot. Dan menikmati itu bersama keluarganya Tetapi kemudian seterusnya karena senang, tidak bekerja, hanya main begitu lalu dapat banyak berlipat-lipat, terus karena sesuatu yang enak itu lalu menjadi seperti kecanduan terus-menerus, dan akhirnya selanjutnya kalah, dan mulailah bencana di keluarga itu. Mulai barang-barang dijual, hutang sana-sini, nggak sanggup membiayai anak kuliah, lalu kekerasan terhadap istri dan anaknya karena pulang kalah judi, yang dimarahi istri dan anaknya. Akhirnya istri dan anaknya nggak tahan lalu pindah, meninggalkan suaminya lalu ngontrak sendiri, hidupnya lebih tenang. Nah, dua contoh yang nyata itu menunjukkan bahwa ketika orang hidup dalam ketidaksadaran, ketika orang hidup dalam ketidakbijaksanaan sembrono, maka orang tidak akan menerima rahmat Tuhan, tidak akan merasakan sukacita
tidak akan merasakan kegembiraan, ya, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena ya tadi ada gangguan-gangguan itu, lalu hidup tidak dengan kesadaran, tidak bijaksana, sembrono. Dan Advent sebenarnya mengajak kita untuk hidup dengan sadar, dengan bijaksana. Bacaan-bacaan hari ini menunjukkan caranya. Yang pertama, kita diajak dalam bacaan kedua dari 1 Tesalonika, bab 3, ya, surat Rasul Paulus, kita diajak untuk berkelimpahan dalam kasih. Serius supaya hidup kita itu semakin surplus, semakin mengasihi, surplus dalam kasih, bukan defisit. Defisit kasih itu ya hidup dalam, ya itu tadi, ketakutan, kecemasan. Orang yang cemas, orang yang takut itu tanda dia kurang kasih, kurang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, makanya cemas dan takut. Ya. Dikatakan ya jangan ada orang yang hidup dalam kecemasan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, dia tidak cemas. Maka berkelimpahan dalam kasih. Nah, kasih itu tidak mengenal takut. Kasih itu hidup dengan penuh harapan, dengan keberanian menghadapi segala kesulitan hidup. Kasih itu juga soal kemurahan hati. Kasih itu juga soal mengampuni. Kalau orang defisit kasih, ya dia menjadi orang yang pendendam, gampang menyakiti orang lain, ya, gampang melukai hati orang lain, tidak bisa mengampuni, tidak murah hati. Ya. Lalu yang kedua dari 1 Tesalonika 3 adalah menjaga hati, merawat hati kita, supaya hati kita itu tetap baik. Karena dari hati yang baik keluar perbuatan-perbuatan baik. Kalau hati kita sudah jahat, maka ya muncul pikiran-pikiran jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan yang ketiga, itu dari Injil yang barusan kita dengar dari Injil Lukas, yaitu hidup dengan menguasai diri, hidup dengan sadar. Digambarkan dalam Injil Lukas, apa yang membuat kita itu hidup tidak sadar, yaitu kita dipenuhi dengan pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran, hidupnya khawatir terus. Ya, pesta pora dan kemabukan ini simbol orang tidak sadar. Orang kalau pesta pora terus-menerus nggak sadar. Orang kalau mabuk itu nggak sadar. Saya pernah ditanyai orang, Romo, gimana nih? Orang Katolik itu boleh minum anggur enggak? Saya bilang ya saya minum anggur setiap kali misa. Kalau mabuk bagaimana? Ya, kalau mabuk lalu itu merusak diri sendiri, menjadi punya penyakit kolesterol, sirosis, ya liver dan sebagainya. Ya itu ya salah, berdosa karena dia merusak dirinya sendiri. Tetapi itu levelnya masih ya karena dia terhadap dirinya sendiri. Itu sebenarnya sama dengan orang minum minuman keras lalu mabuk, itu sama dengan kamu makan kekenyangan terus kena kolesterol macam-macam ya, makan enggak diatur, itu sebenarnya levelnya sama. Menjadi lebih berat ketika mabuk. Kalau mabuk terus langsung tidur ya sudah selesai. Mabuk lalu mengemudi, lalu kamu menabrak orang lain. Mabuk lalu kamu marah-marah, kamu membunuh orang lain. Itu menjadi lebih berat. Tapi kalau mabuk, kemudian tidur, sudah selesai. Jadi
yang membuat itu berat, itu adalah ketika hal-hal itu membuat kita tidak sadar, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol. Jadi orang ketika mabuk kan nggak bisa mengontrol tangannya, gerakannya, pikirannya, nggak bisa terkontrol. Ya, saraf-sarafnya nggak bisa dikontrol, sehingga ya kalau mengemudi ya kecelakaan. Kalau marah ya membuat dia kehilangan kesadaran lalu bisa membunuh orang. Seringkali kita dengar kalau orang mau perang itu supaya berani itu kan diberi itu ya obat supaya dia kehilangan kesadaran sehingga bisa membunuh dengan kejam. Jadi problemnya di situ, hidup kita tidak bisa menguasai pikiran kita tidak bisa menguasai tubuh kita sehingga ya ngawur. Ya. Dan yang keempat, ya Tuhan Yesus mengatakan ya supaya kita melakukan itu berjaga-jaga hidup dengan sadar sambil berdoa. Ya, jadi menguasai diri, memperbanyak kasih, dan memperbanyak doa. Itulah yang harus kita lakukan dalam masa Advent ini, sesuai bacaan yang kita dengar hari ini. Kalau itu kita lakukan, maka kedatangan Tuhan, perayaan kedatangan Tuhan yang pertama, yang kita rayakan Natal 25 Desember nanti, itu akan menjadi lebih bermakna. Dan kedatangan Tuhan yang kedua, kalau kita mati, ya masing-masing dari kita ini akan mati, kita mati dengan persiapan yang baik. Kenapa? Karena kita hidup dalam kesadaran. Jadi bukan mati dalam keadaan tidak siap. Dikatakan ya dalam Injil tadi ya supaya ketika Anak Manusia datang kamu siap. Ya. Kamu tidak kaget karena kamu sudah hidup dengan bijaksana, dengan sadar, bisa menguasai dirimu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu melakukan 3 hal itu. Memperbanyak doa kita, refleksi kita, memperdalam dan meningkatkan kasih kita, serta hidup secara bijaksana dengan menguasai pikiran, menguasai hati, dan menguasai tindakan kita. Amin.